Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, penuh semangat. Wah, kayaknya kurang semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Luar biasa, sehat, penuh semangat. Ya, penuh dengan semangat dong harusnya anak-anakku. Karena hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, baik. Setelah tadi anak-anak sudah semangat, mari kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita selalu dilindungi Tuhan dan diberi kemudahan oleh Tuhan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mari ketua kelasnya bisa memimpin doa, dipimpin untuk berdoa. Sebelah sini aja. Setiap hari kami dilakukan dengan jaga suci dan berdoa. Ya, terima kasih Mas Eben yang sudah memimpin doa. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita sudah berdoa dan sekarang coba anak-anak. Bu Fosa mau cek dulu kesiapan kalian. Sudah siapkah kalian mengikuti pelajaran hari ini? Coba anak-anak cek kerapian baju kalian. Coba dicek kerapian baju kalian. Lalu meja kalian coba dirapikan dulu supaya mejanya sudah rapi. Ya, sudah. Lalu siapkan alat tulis kalian. Nah, supaya nanti ketika menulis, anak-anak sudah tidak lagi mencari alat tulis kalian karena sudah siap di meja. Ya, siapkan dulu. Sudah siap? Sudah siap? Kurang keras suaranya, siap? Kalau siap, kita akan lanjutkan kembali. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional supaya kita bisa menambah semangat nasionalisme kita. Anak-anak hafal lagu Berkibarlah Benderaku? Ya. Bu Fosa undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku bersama-sama. Dalam hitungan ketiga dimulai ya. Siap? Ya, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelas IPA yang hebat dan penuh semangat. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang coba anak-anak, sebelum kita mulai lagi, coba anak-anak tengok sebelah kanan kiri kalian. Coba tengok, apakah teman kalian lengkap hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Iya, bagus kalau masuk semua. Tandanya hari ini anak-anak semua sehat, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi kesehatan sehingga bisa berangkat sekolah. Nah, sekarang coba anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran, nah sekarang Bu Fosa mau ajak kalian untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Coba yang pertama kalian amati gambar di sini. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Adu panco, betul sekali. Coba anak-anak adu panco dengan teman sebangku kalian yang ada di sebelah kalian. Coba. Nah, adu panco. Ya. Dalam hitungan kelima sudah ya. 1, 2, 3, 4,
5. Silakan adu panco. Nah, sudah cukup. Nah, hebat, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Setelah adu panco, ada yang menang? Siapa yang tadi jadi pemenang? Siapa yang belum menang? Nggak apa-apa yang belum menang. Nah, setelah adu panco, nah sekarang coba Bu Fosa minta kalian coba dibaca. Menarik kursi. Coba tarik kursi kalian ke depan, agak didekatkan begitu, tarik kursinya. Nah, ditarik begitu. Nah, terus kalian duduk kembali, tarik lagi, duduk lagi. Nah, sudah ya? Sudah ditarik kursinya. Lalu sekarang coba Bu Fosa minta kalian mendorong meja. Jangan dorong-dorongan loh ya. Coba dorong, terus kembalikan seperti semula lagi. Ya, kembalikan seperti semula. Sudah? Cukup? Nah, sekarang karena sudah mendorong meja, sudah adu panco, sudah tarik kursi, sekarang Bu Fosa punya pertanyaan. Nah, Bu Fosa mau bertanya nih sama kalian. Coba pertanyaan yang pertama. Mengapa tadi saat adu panco ada yang menang? Tadi ada yang menang kan? Siapa yang menang? Nah, kenapa? Kenapa kok bisa ada yang menang, ada yang kalah? Coba lebih keras. Tergantung kekuatan. Hebat. Siapa lagi? Berbeda ototnya. Yang keras, Raka? Berbeda ototnya. Iya, berbeda ototnya. Pinter. Ketika adu panco ada yang menang dan kalah karena ototnya berbeda, karena kekuatannya berbeda. Lalu yang kedua, pintar, Raka dan Dian. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa yang terjadi saat kalian tadi menarik kursi dan mendorong meja? Apa yang terjadi? Apa, Eva? Bergerak. Bergerak, pintar. Meja dan kursinya bergerak. Apa lagi? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Hebat, betul. Saat kita mendorong meja, menarik kursi, maka benda itu jadi bergerak dan berpindah tempat. Mengapa bisa demikian? Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa kok bisa ya seperti itu? Apa? Karena dorongnya. Ada didorong karena apa? Salsa. Kenapa? Karena kita memberikan apa? Tindakan. Nah, kita memberi tindakan atau perlakuan pada benda tersebut. Nah, tindakan atau perlakuan itu anak-anak, itu yang kita akan pelajari hari ini, yaitu kita sebut dengan gaya. Apa anak-anak? Gaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Kenapa kita harus belajar tentang gaya? Karena gaya itu sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu anak-anakku. Tapi sebelum mulai pelajaran, anak-anak semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Nah, kalau semangat, coba kita mau tepuk semangat dulu bersama-sama. Sambil duduk saja. Tepuk semangat. Kita semua semangat untuk belajar hari ini. Sekarang Bu Fosa lanjutkan kembali. Nah, hari ini anak-anak, harapannya setelah kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak nanti diharapkan bisa yang pertama menganalisis penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari. Apa saja sih aktivitas yang menggunakan gaya? Lalu yang kedua, anak-anak nanti bisa membuktikan pengaruh gaya otot dan juga membuktikan pengaruh gaya gesek. Lalu yang keempat, nanti anak-anak akan Bu Fosa ajak mendesain sebuah benda. Nah,
desain sebuah benda supaya bisa diperkecil gaya geseknya. Siap? Kurang semangat. Siap? Itu dong, kelas 4A penuh semangat. Nah, lalu selanjutnya, Bu Fosa sekarang akan bagikan soal kepada kalian supaya Bu Fosa bisa memahami. Nah, bisa tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang gaya. Nah, sebelum Bu Fosa mulai pelajaran, Bu Fosa melihat seberapa jauh kalian bisa memahami gaya. Pengetahuan kalian tentang gaya itu seperti apa. 5 soal ini dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sepertinya ini cukup sebentar saja, cukup karena hanya 5 soal dan tinggal nilai. Jangan lupa tulis identitasnya. Silakan ditulis. Jangan lupa tulis identitasnya. Ya, sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan ke kelompok kalian. Nanti Bu Fosa ambil pada kelompok. Ya, dikumpulkan, sudah diberi nama, nggih? Ya, dikumpulkan di meja tengah-tengah. Nanti Bu Fosa ambil kelompok 1. Nah, ini sini. Ya. Sudah, kelompok sini. Ya. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya terakhir. Nah, baik, terima kasih Bu Fosa. Nanti akan lihat hasil dari pengetahuan kalian sebelum pelajaran itu sudah tahu apa. Nah, sambil Bu Fosa nanti akan lihat. Nah, kali ini kita mau lanjutkan. Bu Fosa akan hari ini kita akan belajar bersama-sama anak-anak. Kita akan belajar tentang gaya dan nanti anak-anak akan bekerja dalam kelompok. Kalian akan bekerja kelompok. Suka bekerja kelompok? Sudah. Nah, nanti Bu Fosa akan tampilkan sebuah permasalahan dan kalian akan mencari cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nanti kalian cari bagaimana ya supaya masalah itu bisa diselesaikan. Jelas? Nah, sekarang anak-anak siapkan diri kalian mengamati. Bu Fosa tampilkan sebuah video. Nanti dalam video itu kalian akan temukan permasalahannya bersama-sama. Oke? Siap? Bu Fosa tampilkan videonya. Tunggu sebentar. Didengarkan baik-baik, nggih. Suatu hari, ibu guru sedang membersihkan kelas dan ingin mengeluarkan barang-barang dari dalam kelasnya. Ibu guru mencoba mengangkat barang itu, tapi rasanya sangat berat sekali hingga tak kuat membawa barang-barangnya. Ibu guru sangat kesulitan mengeluarkan barang itu karena sangat berat hingga mencari cara bagaimana mengeluarkan barang itu. Ibu guru pun memikirkan cara yang tepat supaya dapat memindahkan barang-barangnya dengan mudah. Apakah kamu membantu ibu guru melakukan solusinya? Coba diskusikan dengan teman sekolahmu untuk menemukan solusi yang paling tepat. Nah, itu tadi videonya anak-anak. Dari video yang sudah Bu Fosa tampilkan, nah sekarang Bu Fosa tanya nih anak-anak, ketika kalian melihat video tadi, anak-anak sudah amati baik-baik ya pada video tersebut. Nah, Bu Fosa tanya, apa yang ingin dilakukan Bu Guru dalam video tadi? Mengeluarkan kotak. Tapi bisa enggak? Tidak bisa. Nah, sekarang bersama dengan kelompok kalian nanti Bu Fosa akan bentuk kelompok sesuai hasil yang sudah Bu Fosa lihat tadi, sesuai pengetahuan kalian. Bu Fosa akan bagi sesuai kemampuan anak-anak. Nah, nanti kalian akan berdiskusi bersama teman kalian apa yang bisa kalian lakukan
untuk membantu Bu Guru mengeluarkan kotak tadi dari dalam kelas. Kan tadi sulit ya, saking beratnya nggak bisa keluar ya kan? Betul? Nah, nanti berdiskusi bersama. Sekarang Bu Bosa bentuk kelompok. Kelompok 1 ada Dian, Afren, Damara, Hafiz, Aurel, dan Upi. Sudah duduk di tempatnya? Nah, kelompok 2 ada Eben, Faro, Rizky, Evan, Fabriano, Afika, dan Salsa. Sudah? Kelompok 3 ada Raka, Farel, Bima, Falco, Mawar, dan Giani. Terakhir ada kelompok 4 Eka, Asfa, Evan A, Fadil, Faya, dan Febi. Sudah? Ya, sekarang Bu Bosa mau bagikan lembar kerja dan bahan untuk kalian belajar bersama-sama. Satu kelompok Bu Bosa beri 1. Nah, ini sebentar ya. Nah, alat tulisnya disiapkan dulu. Nanti kita akan bersama-sama setiap langkah kita kerjakan bersama-sama. Ya, sudah masing-masing kelompok sudah mendapat 2 bendel seperti ini, nggih? Sudah dapat? Sudah dapat? Satu yang seperti ini, satu yang seperti ini. Sekarang silahkan anak-anak amati petunjuk yang ada di. Nah, sudah membentuk kelompok. Lalu sekarang, nah di bagian depan anak-anak ambil yang kertas seperti ini. Nah, lembar kerja kelompok sudah dipegang. Silahkan anak-anak baca petunjuk yang ada di situ. Lalu tuliskan nama kelompok kalian. Di situ anggota kelompoknya siapa ditulis di kotak yang sudah Bu Bosa sediakan. Ya, ditulis dengan tulisan yang rapi, yang bagus, supaya nanti bisa terbaca dengan jelas. Ya, kita mau belajar gaya. Gaya ya, gaya yang akan kita pelajari hari ini adalah dan gaya. Sudah selesai menulis nama? Nah, terus di apa itu? Baca petunjuk mengerjakannya supaya nanti anak-anak tahu apa yang harus kalian lakukan bersama kelompok kalian. Sudah ya? Nah, sekarang anak-anak selanjutnya. Nah, tadi kan kalian sudah tahu, sudah melihat video. Sekarang tugas yang pertama di lembar selanjutnya dibalik dulu. Nah, di lembar yang kedua yang seperti ini sudah ketemu? Ya. Sekarang coba kalian saling bertanya jawab dengan teman di kelompok kalian. Kalian saling berdiskusi apa permasalahan yang muncul pada video tadi. Anak-anak tulis pada kolom pertama yang ada tanda tanyanya merah yang judulnya identifikasi masalah. Sudah ketemu? Nah, tuliskan di situ apa masalah yang muncul. Ya, salah satu bisa membantu menulis, teman yang lain nanti berdiskusi. Saling bertanya jawab. Ayo silahkan. Apa? Tadi menurut kalian apa? Misalnya kelompok 3, menurutmu apa tadi masalah yang muncul? Dan nah, ditulis di identifikasi masalah. Saling bertanya jawab. Ya, bertanya jawab. Saling diskusi. Gak apa-apa, siapapun yang menulis asal bisa terbaca, tulisannya rapi, ditulis di situ. Nah, ini yang bagian identifikasi masalah yang atas sendiri. Sudah nggih? Sudah cukup?
hanya ada satu kok permasalahannya, tinggal kalian tadi lihat dari video, lalu anak-anak tulis di situ. Sampun? Selesai? Ya, selanjutnya setelah kalian tahu permasalahan yang ada pada video, sekarang coba diskusikan. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu bu guru tadi yang mengalami masalah tadi toh? Dan anak-anak bisa membuka pada bahan bacaan yang sudah Bu Fosa bagikan tadi. Di situ mungkin anak-anak bisa mencari cara-cara. Nah, dari sini dicari, dibuka, dibaca bahan bacaan itu. Kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan? Nah, diapakan? Silakan yuk berdiskusi. Temannya satu kelompok harus ikut aktif dalam diskusi. Yuk ditulis. Tidak hanya satu, kalian bisa tuliskan lebih dari satu cara, lebih dari satu solusi untuk kalian bisa membantu bu guru tadi. Jangan hanya satu ya, karena nanti kita akan buktikan mana yang paling pas, yang paling cocok di situ. Jangan hanya satu, cari sebanyak-banyaknya. Masalahnya tadi bisa diselesaikan dengan cara seperti apa? Sudah? Nah, caranya bagaimana? Tuliskan di situ kira-kira bagaimana. Itu baru dikira-kira sesuai dengan bacaan yang sudah Bu Fosa berikan tadi. Ada di beberapa di sini. Bisa kalian baca di sini, cari dulu. Kira-kira mana yang cocok, nanti setelah ini baru kita mau buktikan bersama-sama. Ya, sudah? Selesai? Selesai ya? Kita lanjutkan kalau sudah selesai. Selanjutnya, nah nanti karena Bu Fosa akan minta kalian membuat benda tadi itu bisa dikeluarkan, mau didesain bagaimana caranya supaya mudah dikeluarkan. Coba anak-anak tuliskan alat dan bahan yang kalian butuhkan nanti. Yuk ditulis alat dan bahannya. Nah, kita ini sambil Bu Fosa bagikan barang-barangnya. Tadi warna? Mana? Hijau loh. Hijau. Nah, bagikan. Oh, ya apa? Terus yang sini warna? Nah, alat-alatnya apa? Bu Fosa disediakan kotak untuk kalian nanti berkreasi sambil kalian tentukan butuh apa lagi selain itu. Nah, nanti digunakan nanti ya. Tuliskan dulu alat dan bahannya, ditulis dulu sekarang. Kertas, lem, gunting, apapun yang kalian butuhkan, silahkan ditulis. Apa? Ada kertas. Ya, silahkan ditulis apa yang kalian butuhkan. Dibuat dalam bentuk daftar ya. Dibuat dalam bentuk daftar. Jadi tuliskan misalnya nomor 1, misalnya butuh kertas. Yang kedua, mungkin kalian butuh lem. Nah, ditulis seperti itu supaya rapi. Tulisannya jangan terlalu kecil biar nanti tidak sulit untuk dibaca. Yuk diskusi sambil diskusi dengan teman kalian. Sudah selesai nulis alat dan bahannya? Itu ya, boleh pengetahuan kalian nulisnya. Dibuat daftar ke bawah. Ya, kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Yang belum terlanjur tulis daftar ke bawah. Ya, selesai? Selesai ya?
Kita lanjutkan langkah berikutnya. Nah, kalian balik lembar kerja berikutnya. Yuk, sudah. Nah, sekarang tugas kalian anak-anak kan tadi sudah menentukan beberapa cara yang mungkin bisa kalian lakukan. Sekarang pada bagian lembar kerja yang sudah kalian buka itu di halaman yang ketiga, anak-anak nanti coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan berkaitan dengan penggunaan gaya otot. Nah, gaya otot ini ada contohnya. Mungkin kalian bisa dengan menarik, mengangkat, mendorong, atau juga menarik dan mendorong juga boleh. Kalian bebas sesuai keinginan kalian dengan kelompok kalian. Lalu gambarkan semampu kalian di bagian kotak yang sudah tersedia. Ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa angkat tangan, nanti Bu Fosa bantu untuk menyelesaikan. Kalau kesulitan, yuk digambar yang bagus, yang rapi. Nah, kalian sambil bisa melihat bahan bacaan sebagai referensi. Nah, dengan apa yang bisa kalian lakukan? Ataukah seperti ini diangkat berdua atau didorong dan ditarik? Nah, terus dengan gaya otot ketika kita mendorong, menarik benda, kita sedang memberi gaya otot pada benda tersebut. Nah, gaya otot itu yang berasal dari otot manusia atau otot hewan, begitu anak-anak. Ya, dibantu temannya digambar sebisa kalian. Setelah digambar, jangan lupa berikan penjelasan pada bagian bawah gambar kalian. Ada tempatnya. Sudah bisa menemukan? Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Bisa? Bisa. Menggambar bisa? Bisa. Oke. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, baik. Kelompok 3 ada kesulitan tidak? Tidak? Nah, silahkan dikerjakan dulu. Kelompok 4 bagaimana? Mau pakai apa? Mau pakai cara apa? Mendorong ya, boleh digambar. Mendorong itu bagaimana? Kotaknya didorong 1 orang atau 2 orang, bebas. Oh, 1 orang ya, boleh. Gak usah beri waktu, cukup 3 menit cukup ya. Ya, nanti gak usah beri tambahan waktu. Coba selesaikan dulu. Dengan cara apa ini kelompok 3? Didorong juga. Didorong saja atau didorong dan ditarik? Didorong dan ditarik. Baik. Kalau kelompok 2? Kelompok 2 diapakan? Wah, bagus nih gambarnya. Diapakan itu? Biasanya yang rapi. Nah, mendorong dan menarik. Dijelaskan sesuai gambar kalian ya. Gambar kalian bagaimana? Penjelasannya sesuai gambar. Penjelasannya Ya, dijelaskan. Ya, ada apa dia? seperti itu boleh? Bagaimana? Oh ya, boleh, bebas. Kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Yuk diskusi, jangan hanya ikut 1-2 anak saja, tapi semua ikut mendiskusikan bagaimana caranya. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah? Ya, sudah bagus.
Kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan kembali. Kalau tadi berkaitan dengan gaya otot, coba Bu Bosa mau tanya untuk kelompok 4. Apa yang kalian gambar tadi saat menggunakan gaya otot? Kalian apakan tadi bendanya? Yang keras? Mendorong kotak. Mendorong kotak. Bagus. Lalu kalau kelompok 2, kalian lakukan apa? Menarik dan mendorong. Menarik dan mendorong. Bagus. Nah, sekarang coba Bu Bosa ada pertanyaan nih. Coba perhatikan ke depan kembali. Nah, saat anak-anak coba bayangkan kalau kalian sedang mendorong dan menarik benda, coba perhatikan bagian apa yang bersentuhan langsung dengan bagian bawah kotak tersebut. Lantai. Apa? Lantai. Betul sekali. Coba Bu Bosa ada gambar di sini. Nah, seperti halnya kotak ini, ketika ditarik atau didorong, maka bagian permukaan kotak ini akan bersentuhan langsung dengan apa, anak-anak? Lantainya. Bagian permukaan lantai atau tanah yang tempat kotak itu berada. Betul? Nah, saat ada sentuhan langsung, nah, kira-kira ada gaya yang timbul. Gaya apa namanya? Gaya gesek. Apa anak-anak? Gaya gesek. Seperti halnya kedua telapak tangan kalian. Coba, kedua telapak tangan kalian kalau kalian sentuhkan begini, lalu seperti halnya didorong atau ditarik. Nah, itu juga timbul gaya apa, anak-anak? Gaya gesek juga. Sama dengan kotak tadi. Kalau Bu Guru tadi diletakkan, terus kepengen mendorong atau menarik, maka kotaknya bersentuhan langsung dengan lantai, maka itu akan bergesekan. Bagian bawah permukaan bergesekan dengan lantai. Nah, yang perlu kalian ketahui anak-anak, semakin besar permukaan yang bersentuhan dengan lantai itu tadi, maka gaya geseknya itu akan semakin besar. Semakin luas permukaannya, maka gaya geseknya semakin besar. Dan benda itu ketika didorong atau ditarik akan terasa apa? Berat. Pinter. Semakin besar permukaannya semakin berat. Nah, supaya tidak berat, sekarang apa yang bisa kalian lakukan supaya kotaknya Bu Guru tadi saat mau dikeluarkan dari dalam kelas itu tidak berat atau mudah dipindahkan? Apa yang bisa kalian lakukan? Nah, menarik ya, kan menarik mendorong. Nah, terus sekarang bisa kita imbuhi apa kotaknya? Nah, anak-anak nih coba, nanti Bu Bosa kan sudah bagikan kotak seperti ini. Kalian coba desain kotak ini supaya nanti saat didorong dan ditarik itu tidak berat lagi. Caranya bagaimana? Nah, kalian tambahi dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Silahkan ini dimodifikasi kotak yang sudah Bu Bosa beri, dimodifikasi dengan alat-alat yang sudah kalian kumpulkan tadi, supaya ketika didorong dan ditarik, benda itu tidak lagi berat dan terasa lebih ringan. Sebelum mendesain, jangan lupa desainnya digambar dulu di halaman selanjutnya. Ya, di bagian yang baliknya tadi. Nah, yang alternatif solusi yang kedua. Nah, yang di sini yang digambar. Nah, digambar dulu, baru ada yang menggambar, ada juga yang membuat kotaknya itu ditempel-tempel dengan benda-benda. Sesuai kreativitas kalian. Nah, saling membantu, saling
bekerja sama bersama dengan teman satu kelompok. Kamu yang gambar, aku yang akan membuat kotak itu jadi dimodifikasi. Oh, kalau tidak bisa nempel, Ibu Posa punya solasi. Siapa yang butuh solasi? Kelompok mana yang butuh solasi? Ada? Aku Sabri. Kalau mau pakai solasi nih. Guntingnya ada nggak? Nah, kita ambilkan gunting dulu. Nih, gunting. Apa? Mawar ada apa? Solasi. Ya. Nah. Ini guntingnya. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan, tunjuk jari untuk kalian bisa bertanya. Butuh solasi? Butuh. Nah, saya bagikan solasi dulu. Nih. Nanti kalau gunting hati-hati ya. Boleh bertanya, mungkin ada pertanyaan apa? Butuh solasi enggak kelompok 2? Oh, enggak butuh ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Nah, buat kotaknya tadi supaya menjadi lebih ringan dan mudah untuk dipindahkan. Caranya seperti apa? Nah, itu bisa kalian gunakan. Ya ini Nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Jangan lupa diberi penjelasan ya. Ya, jangan lupa diberi penjelasan di sini. Ya, penjelasannya di situ. Mau ditambahi barang-barang juga boleh. Nah, ini pakai apa ini? Dibeli apa? Ya, bagus. Set. Ya. Yo, berkreasi, dimodifikasi. Oh, ini ada guntingnya. Ya. Video ini. Ya, kelompok 3 bagaimana? Ya, dibuat yang bagus, dikreasikan. Tidak perlu takut berkreasi, buat sekreatif mungkin anak-anak. Halo? Apa? Mau dihias? Ya, selesaikan dulu, nanti kalau sudah selesai mau kalian beli apa bebas. Boleh? Ya, buat kreatif kelompok 1 bagaimana? Ada kendala tidak? Ada masalah enggak? sedikit. Ya, baik. Oh, sedikit. Ya. Ya, bekerja sama digambar dulu. Mau buat apa? Saling diskusi biar tahu yang temannya mau gambar tahu harus gambar apa, temannya yang membuat tahu harus membuat bagaimana sesuai gambarnya. Pakai selasi? Itu pakai selasi biar bisa lengket. Nah, ini diapakan nih? Udah, bagus. Oke. Ya, berkreasi sebagus mungkin. Damara boleh membantu apa? Upi boleh bantu apa? Nah. Ngapain, Pi? Udah selesai belum? 2 menit lagi selesai nggak? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, selesaikan dulu. Mau pakai tali boleh, apa yang kalian miliki, benda-benda di sekitar kalian bisa kalian gunakan. Ya, digambar begitu bagus. Penjelasannya jangan lupa ditulis penjelasannya. Nah, penjelasannya dituliskan di bagian bawah. Ya. Yuk, Evan A. Apa?
Bantuin apa Evan? Dulu. Bisa ditempel? Dilepas dulu ini. Aduh. Pelan-pelan. 2 menit lagi ya. Harus selesai. Bagaimana kelompok 1? Sudah hampir selesai belum? Hampir? Hampir, bagus. Kelompok 2 sudah hampir selesai? Oh, sudah selesai. Ya, hebat. Kelompok 3 bagaimana? Hampir selesai ya. Kelompok 4 sudah selesai belum? Oh, hampir ya. 1 menit lagi selesai. Nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nah, yuk dikreasikan. Kalian bisa membuat kotaknya tadi diberi, nah seperti ditarik begini atau diberi roda. Nah, buat seperti kreasi kalian. Kreasikan kotaknya atau diberi kaki-kaki kecil. Nah, seperti meja itu. Sudah selesai? Sebentar lagi nggih. Waktunya sudah mau habis. Nanti kita mau hitung bersama supaya semua juga bisa selesai. Ya, selesai nggih? Yuk, sekarang waktunya. Nah, coba waktunya untuk apa anak-anak? Waktunya untuk apa? Presentasi. Kalian ceritakan hasil diskusi kelompok kalian. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian gambar, apa yang kalian buat, nanti kalian sampaikan di depan kelas. Nanti Bu Bos undurkan dulu mejanya, oke? Nanti maju. Satu kelompok maju semua. Ada beberapa bagian yang nanti kalian presentasikan. Ada berenam ya. Nanti dibagi-bagi. Siapa yang bagian membacakan yang depan tadi? Siapa yang bagian membacakan identifikasi masalah? Siapa yang membacakan alternatif solusi? Siapa yang membacakan alat bahan, gambar dan penjelasan, lalu yang mau menceritakan cara kerja benda kalian itu. Sudah siap? Bu Posa mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 2 ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini mana dulu? Oh, kelompok 2 dulu. Silahkan maju ke depan kelompok 2 bersama-sama. Ya, sini cukup ya tempatnya ya. Terus kelompok yang lain anak-anak ya baris dulu di sini kelompok 2. Ya, nah dulu siapa dulu? Nah, sebelah sana bisa Rizky? Enggak apa-apa sana. Geser. Ya, geser. Presentasikan dengan suara yang jelas, keras. Nanti kelompok lain yang belum presentasi, di bagian belakang lembar kerja kalian ada tanggapan. Kalian menanggapi hasil diskusi teman kalian yang maju itu bagaimana? Sudah bagus atau ada kurangnya? Nanti tulis kelompok berapa, tanggapannya apa. Nanti setelah temanmu selesai presentasi, kalian sampaikan. Jelas? Kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 jelas? Silahkan duduk memperhatikan teman kalian yang maju ke depan. Kelompok 2 sudah siap belum? Sudah siap? Ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 memperhatikan dan menulis tanggapan. Nanti disampaikan. Ya, kelompok 2 silahkan dimulai. Yang keras, kurang keras Rizky. Identifikasi masalah, tidak bisa mengeluarkan kotak. Ya, identifikasi masalah tidak bisa mengeluarkan kotak. Lanjutkan. Alternatif solusi pemecahan masalah dengan cara mendorong, menarik, dan memberi roda. Ya, terus yang keras Eben. Alat dan bahan yang diperlukan: lem, gunting,
bagus, kertas, roda kecil. Ya, roda-roda kecil. Lanjutkan. Selanjutnya. Ya, dijelaskan gambarnya, boleh ditunjukkan. Nah, boleh ditunjukkan lalu. Nah, boleh ditunjukkan ke depan dulu seperti ini teman-teman. Lalu dijelaskan. Ya, yang keras Afika, yang keras suaranya. Penjelasan. Kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda. Kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ya, hebat. Ayo kelompok 3 memperhatikan dulu. Kelompok 4. Ayo kelompok 4 perhatikan dulu, duduk yang baik. Eka, Fadil, perhatikan supaya bisa memberi tanggapan. Selanjutnya yang lebih keras lagi Salsa, Bu Posa pindah ke sini. Ya, ya. Penjelasan. Diberi roda-roda kecil di bagian kotak, otomatis kotak akan bergerak dan bisa memperkecil gaya geser. Ya, ditunjukkan gambarnya. Terus desain modifikasinya mana? Ditunjukkan dulu. Ya, ditunjukkan cara kerjanya seperti apa. Ya, di-zoom-kan Mas. Ya, bagaimana cara kerjanya? Coba sambil dijelaskan. Nah, boleh di sini boleh, ya, sini boleh. Ya. Coba yang lain perhatikan, ya. Ya, diapakan? Ben. Yang keras, kurang keras suaranya. Caranya dengan cara ditarik. Ditarik, coba bagaimana caranya? Ya, ditarik itu ada apanya? Dijelaskan dulu bagian-bagiannya, kalian tambahi apa? Ditunjukkan dulu. Ditunjukkan dulu di atas, diangkat begini. Nah, tunjukkan dengan pada teman-teman kalian. Sana, ada ke sana, ditunjukkan. Saya tambahi ini, kelompok kami menambahkan apa? Dijelaskan yang keras ya. Saya tambahkan karet, kertas lipat, kertas, roda-roda kecil, roda-roda kecil. Nah, terus nanti cara kerjanya diapakan? ditarik. Coba dipraktekkan di sini. Ya, seperti itu. Kelompok 3, 4 dan kelompok 1. Sudah jelas kelompok 3, 4 dan 1? Bagus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, coba tadi kelompok 2 yang sudah maju, anak-anak yang mendengarkan dari kelompok 1, dari kelompok 3 dan kelompok 4, coba beri tanggapanmu. Coba Bu Rosa mau tanya dari kelompok 1, tanggapannya apa? Bagus dan keras. Bagaimana? Bagus dan keras. Bagus dan keras suaranya. Bagus, pinter. Caranya bagaimana menurut kelompok kalian? Sudah tepat belum? Kira-kira sudah bisa membantu belum? Sudah, pinter. Kalau dari kelompok berapa ya? Kelompok sini ya, kelompok 3. Coba apa? Sudah bagus untuk membantu mengeluarkan kotak. Iya, sudah bagus membantu ibu guru mengeluarkan kotak. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 1. Kalau kelompok 4 ada tanggapan apa? Mungkin ada kurangnya, tidak? Apa? Yang keras? Dan keras suaranya. Kreatif, sudah kreatif. Bagus, pinter. Nah, betul sekali. Kelompok 2 tadi sudah memodifikasi, Bu Posa pinjam ya. Sudah memodifikasi dengan baik sekali. Caranya tadi dengan mendorong dan menarik sudah bagus. Lalu juga memodifikasi kotaknya dengan diberi roda-roda kecil dan juga tarik, alat untuk menarik, sehingga nanti tinggal ditarik saja. Pintar. Nah, ini betul sekali anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa gaya gesek dapat diperkecil dengan menambah apa? Roda-roda kecil pada benda tersebut sehingga mudah ditarik, mudah dipindahkan. Jelas anak-anak untuk yang pertama? Bu Rosa mau minta
selanjutnya kelompok 1 siap? Ya, presentasi? Baik, kelompok 1 dulu. Ya, maju ke depan. Suaranya keras, ge, saat berbicara. Ya, yang keras. Nanti saat menjelaskan gambar, tunjukkan gambarnya. Oke? Ya, yang keras. Mulai dari pertama. Identifikasi masalah. Tidak bisa mengeluarkan kotak atau barang. Iya, tidak bisa mengeluarkan kotak atau barang. Selanjutnya. Keras, Pi. Alternatif solusi pemecahan masalah Ya. didorong atau dikasih roda kecil ditarik. Iya. Yang keras lagi, coba yang lebih keras. Alat dan bahan yang diperlukan. Lem, gabus, dan selembar kertas. Baik, selanjutnya lanjut. Bapak saya pindah ke sini. Ditunjukkan dulu gambarnya yang keras ya, friend. Ya, ditunjukkan sambil dijelaskan apa yang kalian lakukan terkait dengan gaya otot. Ya, dijelaskan. Kotaknya diapakan? Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Ya, ditunjukkan. Kalian milih diapakan? Didorong atau ditarik? Sambil tunjukkan gambarnya. Disebutkan didorong atau ditarik? Dorong. Iya, didorong. Kelompok 1 pilih diapakan anak-anak gaya ototnya? Dengan mendorong. Berbeda dengan kelompok 2 tadi. Kelompok 2 tadi menarik dan mendorong. Kalau kelompok 1 hanya mendorong. Nah, terus selanjutnya yang keras. Habis. Dibalik. Ya. Balik. Ya, dijadikan apa? Dijelaskan. Yang keras. Ini adalah gerobak untuk meringankan benda-benda di sedikit dan sedikit ribet. Iya, dengan menambahkan apa? Roda. Coba ditunjukkan hasil modifikasinya. Yang mana diambil? Ditunjukkan. Terus siapa yang menjelaskan? Dibuat jadi apa? Sini di tengah-tengah biar temannya lihat semua. Nah, ditunjukkan. Jadi apa itu bendanya? Dibuat menjadi seperti apa anak-anak? Gerobak. Wah, bagus sekali. Ini dikasih apa ini? Roda, lalu pegangan. Ya, iya. Nah, ini untuk kelompok 1 anak-anak. Kelompok lain jangan lupa tulis tanggapannya, nggih. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Habis ini Bu Bosa tanya tanggapannya apa. Sudah? Bisa dijelaskan lagi bagaimana cara kerjanya benda ini? Coba dipraktekkan. Dia pakai. Nah, coba di sini. Ya, ini. Didorong bisa, ditarik juga bisa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, hati-hati. Nah, tadi sudah presentasi. Nah, anak-anak, tadi ketika kalian membuat modifikasi bermacam-macam cara yang kalian ajukan, betul? Ya, diperhatikan kembali. Tadi ketika kalian membuat solusi dari permasalahan itu banyak cara yang kalian gunakan. Ada yang mendorong, ada apa lagi tadi? Menarik. Nah, mendorong dan menarik tadi itu berarti kita menggunakan gaya mendorong menarik gaya apa? Otot kalian gunakan untuk mendorong dan menarik. Nah, itu gaya otot. Nah, ketika tadi saat menggunakan gaya otot didorong dan ditarik timbul gaya apa? Gesekan, timbul gaya gesek. Lalu supaya tidak terlalu berat karena kotaknya besar, maka kalian modifikasi bendanya supaya lebih ringan. Tadi yang kelompok 1 dijadikan seperti apa? Gerobak. Nah, coba Bu Kosa pinjam.
Nah, ini bagus sekali ini. Dijadikan seperti gerobak ya anak-anak ya. Ada rodanya 2 di belakang. Lalu ditempel pegangan supaya bisa ditarik seperti itu. Nanti akan lebih ringan dibandingkan hanya mendorong tanpa ada rodanya. Maka roda-roda kecil ini bisa memperkecil gaya gesek. Selain roda, kalian juga bisa menambahkan kaki-kaki kecil. Nah, contohnya seperti ini. Kaki-kaki kecil. Kaki-kaki kecil itu juga membuat kita bisa permukaan bendanya yang bawah itu bisa lebih kecil. Luas, tidak luas lagi, lebih kecil maka mudah ditarik, lebih ringan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini anak-anak. Bu Rosa siapkan dulu lagi. Nah, sudah presentasi, sudah memberikan tanggapan. Nah, sekarang Bu Rosa tanya anak-anak, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo, apa tadi yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita sudah belajar gaya otot. Iya, betul Afren. Kita sudah belajar tentang gaya otot. Ya, kalau menjawab jangan lupa tunjuk jari, tunjuk tangan, angkat tangan. Lalu selanjutnya, selain gaya otot, apa lagi yang sudah kita pelajari? Oh iya, apa? Apa Eka? Kita juga belajar gaya gesek. Gaya gesek, betul. Kita sudah belajar tentang gaya gesek. Pintar, Afren pintar, Eka juga pintar, dan semua kelas 4A juga pintar. Selain gaya otot, kita sudah belajar gaya gesek. Apa lagi yang kita pelajari? Coba, siapa yang bisa? Coba. Oh, apa Raka? Apa? Berkreativitas, pintar, berkreasi, betul Raka. Jadi kita hari ini belajar berkreasi untuk mendesain benda supaya lebih kecil gaya geseknya. Ya, siapa lagi yang tahu apa yang bisa kita lakukan tadi yang sudah kita pelajari hari ini apa? Ayo, siapa yang menjawab? Siapa yang mau angkat tangan? Apa Eben? Apa? Mencari jawaban dia. Oh iya, sudah mengerjakan soal. Tadi pintar. Apa lagi? Ayo, Aurel, apa Aurel? Yang kita pelajari Aurel? Mungkin Aurel tahu? Apa tadi yang terakhir yang kita lakukan sehingga bendanya tadi ditambah-tambahi? Oh iya, sudah presentasi, pintar. Nah, yang terakhir apa tadi? Kita belajar apa? Yang keras? Apa? Malu. Apa anak-anak yang kita pelajari tadi? Menggambar. Terus yang terakhir ini tadi loh. Membuat ini supaya apa? Memperkecil gaya gesek. Supaya memperkecil gaya gesek. Pinter. Hari ini kita selain belajar gaya otot, gaya gesek, kita belajar memperkecil gaya gesek dengan berbagai macam cara. Nah, itu yang kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, sekarang coba Bu Rosa lihat. Nah, sekarang apa manfaat mempelajari materi hari ini? Coba siapa yang tahu angkat tangan. Manfaatnya apa? Apa ya manfaatnya? Apa? Lebih keras? Kita jadi tahu tentang gaya gesek dan otot. Iya, kita jadi lebih tahu tentang gaya gesek dan gaya otot. Pinter. Terus kalau kita sudah tahu gaya gesek dan gaya otot, buat apa? Berguna tidak buat kehidupan kita? Berguna sekali. Karena ketika kalian nanti menemukan masalah-masalah seperti tadi, sedang bersih-bersih misalnya, bersih-bersih kelas, bersih-bersih rumah, terus kalian mau mengeluarkan benda yang berat, kalian tahu, oh sesuai kemarin yang kita pelajari, kita bisa menambah apa anak-anak? Roda. Atau ditarik dengan tali. Pintar. Berguna tidak pelajaran kita hari ini? Sangat berguna sekali, bermanfaat
sekali untuk kita pelajari. Nah, sekarang coba anak-anak refleksikan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Siapa yang senang? Iya, semuanya senang. Nah, sekarang coba tuliskan kalian tadi bagaimana perasaannya, apa yang kalian pelajari, tuliskan di kertas yang sudah Bu Rosa bagikan ini. Kalau kurang bisa minta Bu Rosa ya. Oh, kelebihan ya, kelebihan Bu Rosa ambil. Oh, kelebihan ya. Ya. Ada lagi yang kelebihan mungkin? Sudah dapat semua? Nah, tuliskan, yuk dituliskan. Kurang? Oh iya. Nih. Oke. Ya, kelebihan. Terima kasih. Yuk tuliskan. Apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian sukai dalam kegiatan pelajaran hari ini? Nah, lalu apa yang belum kalian pahami? Ada tidak yang belum kalian pahami? Semua paham? Semua mengerti? Mengerti. Nah, tuliskan pada tabel yang sudah Bu Rosa berikan. Sudah selesai? Ya, dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Dengan singkat saja boleh jawabnya. Sudah selesai, ya? Ya, dikumpulkan berkelompok lagi, Bu Rosa ambil. Oh ya. Ya, sudah? Ya, sudah selesai, ya? Silahkan dikumpulkan di tengah-tengah, nanti Bu Rosa ambil. Dikumpulkan di tengah-tengah kelompok. Ya, Bu Rosa itu 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah terkumpul. Sekarang waktunya sudah ya, terkumpul di tengah ya. Dikumpulkan sekaligus dengan lembar kerjanya tadi, ditumpuk supaya rapi di tengah-tengah. Dikumpulkan juga karyanya tadi, ditaruh di tengah-tengah. Ya, sekarang waktunya Bu Rosa akan cek pemahaman kalian. Sudah seberapa paham setelah pelajaran hari ini tentang apa saja tadi? Gaya otot, gaya gesek, terus cara memperkecil gaya gesek. Nah, Bu Rosa membagikan soal, kalian kerjakan soal-soal berikut. Silahkan dikerjakan dulu. Dan jangan lupa tuliskan identitas kalian. Oh, sisa. Tulis identitasnya, jangan lupa. Dijawab. Untuk yang Romawi 1 bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang. Kerjakan sendiri-sendiri, jawab soalnya sesuai pemahaman kalian.
Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Tidak? Ya, kerjakan. Ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Hebat semuanya. Sekarang silahkan dikumpulkan. Bu Posa mau ambil bersamaan dengan lembar-lembar yang tadi. Ya, silahkan dikumpulkan. Nah, nanti Bu Posa ambil setelah pembelajaran usai. Dikumpulkan ya. Sudah dikumpulkan semua? Ya, hebat, pintar-pintar semuanya. Sekarang kita sudah selesai kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Tadi sudah menyanyi lagu nasional, menambahkan semangat nasionalisme kita. Sekarang kita mau menyanyi lagu daerah supaya kita semua bisa lebih mencintai daerah kita. Daerah mana? Daerah mana? Jawa. Lagu apa kira-kira ya kalau lihat gambar itu? Coba lagunya Gundul Gundul Pacul. Hafal semuanya anak-anak? Biar lebih semangat kita sambil berdiri, boleh sambil bergerak. Ya, boleh sambil bergerak. Kita mau nyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul. Ya, siap ya? Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Gundul Gundul Pacul Cul. Gembreng nyunggi. Nyunggi nyunggi wakul kul. Gembreng wakul klimpak sekone dadi salatar. Wakul klimpak sekone dadi salatar. Tepuk tangan untuk kelas 4A. Kelas 4A yang hebat-hebat, penuh semangat, pintar-pintar semuanya. Nah, sekarang karena sudah hebat, Bu Posa mau berikan tepuk jempol untuk anak-anak. Bisa enggak tepuk jempol? Bisa. Ingat tepuk jempol? Tepuk jempol. Jempol jempol. Jempol jempol. Salut. Sekali lagi tepuk jempol. Jempol jempol. Jempol jempol. Salut. Kelas 4A yang hebat-hebat, pintar-pintar semuanya. Sekarang kita akan tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Karena kita sudah diberi lindungan, sudah diberi kemudahan, kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, dipimpin oleh wakil ketua kelasnya. Ya, Salsa. Ke depan, Salsa. Sebelah mana? Ya, sebelah situ. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yang keras. Jika berdoa yang baik, kami mendapatkan tangan di atas meja. Siap-siap doa mulai. Berdoa besar. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Silahkan duduk kembali. Baik, kita sudah selesai anak-anak. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang hebat dan penuh semangat. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Kita sudah lewati dengan baik bersama-sama. Bu Posa ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan pintar, dengan penuh semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Ya, terima kasih. Demikian yang Bu Posa sampaikan untuk hari ini. Bu Posa ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ya.